Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di videonya Anggi. Selamat datang juga yang baru gabung. Perkenalkan, aku X 63 kg yang sekarang stay di 50 kg dengan melakukan mindful eating. Oh ya, dengan mindful eating aku bisa turun lebih dari 13 kg tanpa mengonsumsi obat pelangsing atau suplemen penurun berat badan. Jadi pure ya, mengubah pola pikir dan pola hidup menjadi lebih sehat. Di channel ini aku akan share apa aja yang aku udah biasa lakukan selama 1 tahun dengan menerapkan mindful eating. Jadi jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Hari ini aku pulang cepet ya dan mau bikin jus sayur mix buah karena stok jusku mau habis. Jadi seperti yang aku bilang di awal, salah satu langkah yang aku ambil untuk menerapkan mindful eating ini adalah dengan mengganti minuman manis yang dulu aku suka banget aku beli karena biar nggak FOMO gitu ya, tapi jadi bikin badanku nggak enak semua, dengan jus dari sayur dan buah. Waktu itu umurku belum 30 tahun tapi aku udah merasa nggak enak banget badannya. Jadi aku ngerasa lelah sekali setiap hari, meskipun aku udah tidur malam itu tetap lelah. Lelahnya tuh nggak bisa hilang. Pagi tuh bangun tuh berat banget, lalu kakiku tuh seperti menginjak duri kalau baru bangun, lalu sama tulangku tuh nyeri-nyeri. Aku pikir teman-temanku mungkin yang seumuran itu belum mengalami ini, karena biasanya yang mengalami ini tuh orang tua-tua nggak sih. Waktu itu aku juga udah minum suplemen daya tahan tubuh gitu ya, tapi tetep aja nggak ngaruh loh. Jadi aku masih tetap ngerasa capek banget setiap hari, dan kalau bangun pagi tuh berat banget rasanya, badanku berat pokoknya. Terus saat itu aku cari-cari informasi gitu ya, baca-baca jurnal, terus aku nemulah mindful eating ini. Dari artikel dan buku yang aku baca, mindful eating atau makan dengan penuh kesadaran ini adalah menyadari cara makan, mengetahui isyarat lapar dan kenyang, merasakan dan menikmati makanan, dan makan untuk menyehatkan tubuh dan memuaskan rasa lapar secara akurat. Rasa lapar secara akurat ini maksudnya kita makan pada saat kita lapar begitu, bukan karena kita ada makanan lalu kita makan padahal tadinya sebelumnya sudah makan, lalu memiliki kesadaran akan pilihan makanan. Ini yang aku maksud, aku memilih untuk mengganti minuman manis yang banyak gula tambahannya itu dengan jus buah dan sayur, serta waspada dan jeli terhadap cara berpikir tentang makanan. Menurut Bu Liliana juga, ilmu gizi itu telah mencapai kemajuan besar selama 30 tahun terakhir, dan kita semua tahu bahwa apa yang kita pilih untuk dimakan itu mempengaruhi kesehatan, dan kita dapat secara signifikan mengurangi risiko terkena diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lain yang melemahkan tubuh dengan membuat pilihan makanan sehat. Jadi dari sini udah jelas ya bahwa benar-benar apa yang kita pilih untuk kita masukkan ke dalam tubuh itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Oke, lanjut. Sekarang aku mau kasih tahu bahan-bahan jusnya dari sayur dan buah apa aja yang aku bikin kali ini. Ini aku mau bikin jus sayur dan buah dari timun, apel, kale, dan nanas. Untuk banyaknya ini aku pakai timun 1,5 kg ya, kemudian apelnya 1 karena ini emang sisa banget, apelnya tinggal 1. Lalu aku pakai 1 buah nanas yang gedenya segitu pokoknya, sama 2 lembar kale mentah. Sebelum dikupas jangan lupa dicuci dulu timun dan apelnya. Ini aku punyanya garam, jadi aku pakai garam untuk nyuci timun dan apel. Hasil penelitian menunjukkan larutan 20% garam bisa menurunkan tingkat pestisida pada sayur dan buah. Karena aku tidak punya banyak waktu, jadi aku gosok-gosok aja biar cepet. Setelah itu bilas dengan air mengalir sampai bersih. Oh iya, kalenya meskipun gak dimasak ini tetap aman ya, karena tadi aku udah tunjukin di video awal itu aku pakai kale yang organik. Jadi kalenya juga tinggal dicuci aja pakai air mengalir dan tidak usah takut akan pestisida. Kalau udah dicuci semuanya, kupas-kupas ya. Mungkin bagi beberapa orang menggunakan timun untuk jus tuh sekalian sama kulitnya gitu ya. Tapi kalau aku nih milih untuk mengupasnya aja. Mengupas timun tuh lumayan memakan waktu ya, tapi menurutku ini lebih praktis daripada harus ngejus setiap hari. Sedikit tips memilih timun ala aku, karena ini timunnya pakainya 1,5 kg ya, menurutku ini lumayan banyak, jadi pilih yang gendut-gendut aja. Jadi nggak ada waktu terbuang banyak untuk ngupas dan kandungan airnya banyak. Apelnya ini udah umur sekitar 1 mingguan ya di kulkas ya, dan akhirnya ya kita makan deh sekarang. Sebenarnya karena males ngupas aja sih 1 buah apel, dan kalau di jus tuh 1 buah apel juga dapatnya dikit gitu ya. Jadi ya dia jadi penunggu kulkas deh selama ini. Karena apel mudah sekali teroksidasi, maka kita rendam ke air dulu biar warnanya tidak berubah jadi coklat. Lanjut, ini giliran kale ya.
aku pisahkan kale dengan batangnya. Buang aja batangnya, kita hanya mau gunakan daunnya untuk ngejus. Ini pertama kalinya aku pakai kale buat bikin green juice dan rasanya deg-degan banget. Nanti gimana ya rasanya ya? Apakah sama dengan pakcoy? Karena selama ini aku kalau bikin green juice tuh selalu pakai pakcoy dan tidak berani untuk coba sayur lainnya. Kalau nanti kalenya tuh enak ya rasanya ya untuk green juice, ini jadi tambahan list aku bahan jus sayur mix buah favorit sih yang bisa untuk mengganti minuman manis yang kayak akan gula tambahan itu. Kalian selesai, cukup dirobek-robek aja. Selanjutnya kita potong-potong nanas. Kebetulan di tukang sayur langgananku tuh udah sekalian dikupasin ya, jadi praktis banget, tinggal cuci dan potong-potong aja. Menurutku satu buah nanas yang sudah kupasan dijual dengan harga 9.000 aja, ini terjangkau banget sih. Udah tidak usah repot lagi, hemat waktu, tenaga, pokoknya praktis banget deh. Oh ya, potongannya sesuai mulut juicer ya. Apelnya juga dipotong-potong sesuai mulut juicernya biar mudah. Lalu balikan lagi ke rendaman air. Karena setelah ini kita masih harus potong-potong timunnya. Lanjut, ini potong-potong timunnya. Satu buah timun ini biar cepat aku bagi 3 dulu. Lalu aku potong jadi 4. Dan ya lanjutkan sampai timunnya semua terpotong. Baik, dan inilah jus kita hari ini. Ada timun, ada apel, ada nanas, dan ada kale. Sekarang kita siapin dulu ya slow juicernya. Ini aku pakai slow juicer dari Miui ya. Menurutku dengan harga 700 ribuan dan bisa bikin kita menikmati sayur dan buah tanpa ampas dan tanpa banyak effort, ini worth to buy sih. Dan yuk kita mulai ngejusnya. Yang pertama masuk kale ya, karena ini daun, jadi masukin dulu aja ke mulut juicer, jangan dinyalakan dulu. Kalau semua udah masuk, kita masukin apelnya. Kalau dirasa apel udah bisa dorong kale, baru dinyalakan slow juicernya. Lihat warna hijau dari sayur yang keluar dari slow juicer itu bagiku satisfying banget ya. Kalau udah penuh hasil jusnya, jangan lupa buka biar ngalir di penampungannya itu. Lalu tutup lagi dan lanjutin apel ya, semuanya dimasukin. Kalau apelnya udah selesai, lanjut nanasnya ya, masukin semuanya hingga selesai. Menurutku nanas ini sebagai penolong banget ya untuk bikin jus sayur agar bisa rasanya enak. Karena sebagai pemula, aku belum bisa nih minum jus sayur aja tanpa ada tambahan dari buah ya, karena menurutku buah ini bisa menyumbang rasa manisnya. Jadi belum terbiasa begitu untuk makan atau minum jus sayur tanpa adanya buah. Jadi dengan adanya nanas, jus sayur ini jadi terasa sedikit manis dan segar. Menurutku slow juicer ini juga menghasilkan ampas yang lumayan kering ya. Dengan harga di bawah 1 jutaan nih, ini tuh bagus banget dan berguna banget buat aku. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, sayang banget minum jus sayur mix buah ini tanpa ampasnya gitu ya. Tapi ini tuh kembali ke pilihan masing-masing ya teman-teman ya. Seperti di awal aku bilang gitu, aku bikin jus ini tuh sebagai pengganti minuman manis begitu ya. Minum jus buah dan sayur tanpa ampas tuh bagiku tuh udah mendingan banget daripada aku yang dulu minum minuman manis kekinian yang banyak gula tambahannya itu. Mungkin setelah ini aku akan biasakan untuk minum sama ampasnya. Tapi untuk sekarang aku masih nyaman untuk minum jus tuh tanpa ampas gitu. Mungkin aku cerita dikit gimana kondisiku dulu ya. Dulu tuh aku hampir tiap hari beli dan bisa langsung 2 cup gitu kalau belinya. Jadi kalau misalnya ada promo gitu, aku ya beli promonya gitu loh. Dan beneran ini teman-teman, gak salah denger, sehari tuh aku bisa minum 2 cup loh. Bisa dibayangkan gak berapa banyak gula yang konsumsi waktu itu hanya dari 2 cup minuman manis itu. Belum lagi aku makan nasi itu juga juga mengandung gula. Kemudian aku masih nyemil makanan manis juga. Gimana gak setiap pagi bangunku berat gitu, karena memang seberantakan itu pola makanku dulu. Dan setelah belajar kemudian konsisten selama 1 tahun ini, aku tuh sudah lumayan ya untuk tidak craving minum minuman manis atau makan makanan manis itu. Mungkin teman-teman ada yang bertanya juga gitu ya, kalau misalnya sekarang bagaimana sudah 1 tahun ini, apakah benar-benar tidak minum minuman manis sama sekali? Enggak. Jadi aku masih kadang kalau pengen masih beli gitu. Tapi kalau dulu tuh sehari bisa 2 cup, kalau sekarang tuh paling
satu bulan aku belinya satu kali. Dan kalau pesen, aku pesennya yang less sugar atau no sugar, karena kalau misalnya aku pesen yang masih sama kayak dulu, jatuhnya kemanisan banget, karena emang lidahku sudah terbiasa untuk tidak minum minuman manis gitu. Oke, kalau sudah semua jangan lupa diaduk biar kecampur ya, karena kan yang paling bawah tadi ada kali, kemudian apel, nanas, dan timun. Dicampur aja biar enak. Oh iya, ini juga tanpa gula tambahan ya, jadi pure dari mix buah dan sayur aja. Oke, untuk penyimpanannya ini aku simpen di botol kaca ya teman-teman ya. Terus nanti disimpannya di kulkas bagian yang paling dingin selain di freezer gitu. Karena dengan botol kaca kemudian disimpannya di freezer, ada kemungkinan botol kacanya nanti pecah. Pengalaman aku 1 tahun ini, meski tidak aku simpan di freezer, ini tuh masih aman untuk dikonsumsi 4 hari ke depan ya. Yang penting jusnya tidak ditaruh di pintu kulkas, karena pintu kulkas itu suhunya berubah-ubah dan bisa bikin jusnya basi. Oke teman-teman semuanya, udah banyak banget tadi aku ngomongnya ya. Segitu dulu video kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Oh iya teman-teman yang ingin belajar lebih banyak tentang mindful eating, aku sudah bikinkan e-booknya biar kalian belajarnya lebih mudah ya. Coba cek kalian di description box, itu ada linknya gratis, teman-teman bisa akses di situ. Dan untuk yang masih bingung besok mau makan siang apa, aku udah buatkan e-booknya, ide makan siang biar kamu tidak jajan sembarangan. Yuk mari kita usahakan hidup sehat itu. Bahkan dalam keterbatasan, seseorang yang aktif berusaha memperbaiki kondisi hidupnya, seperti dengan mencari pengetahuan baru, berinvestasi dalam keterampilan, atau membangun kebiasaan sehat, dapat meningkatkan peluang dan kualitas hidup mereka. Terima kasih sekali lagi yang sudah nonton, and see you in the next video. Bye bye.